Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawitu ta'alluma wa ta'lima nafa wal intifa wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalala ala khairi ibtida'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi min Allah ta'ala. Anas radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala atimur ruku'a wa sujuda wa walladhi nafsi biyadihi inni la arakum min wara'i dhahri idza raka'tum wa idza sajadtum. Rawahu Bukhari wa Muslim. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ketua DKM Al-Ustaz Muhari, yang saya hormati Bapak Ustaz Tukimo, Bapak Rahmat, yang saya hormati Bapak Suratman dan juga Bapak Fatal, wabil khusus Ustaz Hebron dan seluruh para jamaah. Mudah-mudahan kumpul yang kita di sini sejak kita menuntut ilmu, mudah-mudahan kehidupan kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan anak-anak keturunan kita dijadikan anak keturunan yang soleh-solehah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melancarkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kali ini saya akan membawakan satu buah hadis, bahwasanya diriwayatkan daripada Imam Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atimur ruku'a," sempurnakanlah rukuk, wasujudan, dan juga sujud ketika sholat. Ya, ketika sholat kita diperintahkan untuk menyempurnakan rukuk dan sujud. Maka demi nyawaku di tangannya, ini sumpah daripada Rasulullah SAW, sesungguhnya aku melihat kalian itu dari belakang punggungku. Artinya sudah diperhatikan oleh Rasulullah SAW dalam di belakang punggung. Wa idza raka'tum wa idza sajadtum, apabila kalian rukuk dan sujud. Ya, berarti diperhatikan sebagian sahabat itu ada yang rukuknya nggak benar, ada rukuk sujudnya yang nggak benar. Ya, mungkin ini terjadi pada kita, ya, terjadi pada kita. Ya, kan? Ini adalah perintah daripada Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Pertama, kita akan mengenal, ya, membahas sedikit ceritanya Imam Anas bin Malik. Ya, Imam Anas bin Malik, supaya kita kenal orang yang meriwayatkan hadis ini. Ya, orang yang meriwayatkan hadis ini pribadinya seperti apa. Imam Anas bin Malik ini adalah daripada golongan kabilah Al-Khazraj, ya, Al-Khazraj. Beliau ini dijuluki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Nabi Hamzah, ya, dengan Nabi Hamzah karena anaknya, ya, beliau ini punya anak yang namanya Hamzah, namanya Nabi Hamzah. Ada yang mengatakan, ya, beliau ini dijuluki oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan pembantu Rasulullah SAW. Karena apa? Mulai kecil beliau itu umur 9 tahun atau 10 tahun, ya, dibawa kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, ini anakku Anas ini saya wakafkan, saya wakafkan kepadamu. Terserah kamu didik seperti apa.
saya minta anak ini dididik dengan baik. Jangan ada yang kayak gitu ya. Ya, jangan ada kadang-kadang udah ngaji deh. Ya. Kadang-kadang udah ngaji sama Bapak Ustaz. Nah ini Imam Anas ini mulai umur 9 tahun. Ya, Imam Anas ini mulai umur 9 tahun dan juga beliau mengatakan sejak aku umur 9 tahun, sejak aku anak-anak, saya itu tidak pernah ya dimarahi oleh Rasulullah SAW. Tidaklah ada sebuah larangan, ya ada sebuah larangan. Kemudian Rasulullah tidak pernah mengatakan kenapa kamu gak ngindari itu, gak pernah. Ya. Kalau misalnya ada sebuah perintah, Rasulullah itu juga nggak ngomong kamu kenapa kok nggak melaksanakan ini, padahal ini kan baik, nggak pernah seperti itu. Ya. Bahkan kalau namanya kelas jatuh, ya, Rasulullah pasti bilang udah biarin, namanya anak-anak, ya namanya anak-anak. Tapi secara pendidikan Rasulullah itu paling tegas. Ya, ketika itu suatu kali Imam Anas bin Malik pas waktu kecilnya beliau itu pas waktu adzan berkumandang, ya namanya anak kecil kan mainan kan wajar pas waktu adzan ya. Datang Rasulullah dengan wajah yang seru. Ya. Kalau didik anak itu ya jangan lebay, kita perlu agak tegas, agak serem. Ya. Akhirnya takut, langsung lari kabur, nggak pakai ngomong. Ya, nggak pakai ngomong, langsung kabur. Ngerti soalnya, ya, ngerti waktunya ini waktunya sholat, ngapain main. Nah itu. Akhirnya suatu kali juga namanya anak kecil, ya makan bareng, ya makan bareng. Kemudian namanya anak kecil ngambil ini, ya ntar ngambil yang sono, dilewatin lagi. Kata Rasulullah, kul mimma yali, makanlah apa yang ada di dekatmu. Ini adabnya makan, ya ngajari. Adabnya kan kul mimma yali, makan apa yang ada di dekatmu. Ya, kalau dekatmu adanya itu udah. Ya. Tapi zaman sekarang ini pintar ya. Kalau yang lagi enak itu dideketin, wah, yang enak-enak dideketin, yang gak enak dijauhin. Nah, jadi adabnya pas. Ya, adabnya pas yang seperti ini. Ya, cuma yang gak enak dikasih temennya. Nah ini enggak kayak gitu juga. Ya boleh, ya kayak gitu juga boleh. Ini adalah sahabat Anas dan beliau ini termasuk seseorang yang istimewa yang mendapatkan doa daripada Rasulullah SAW, yaitu Allahumma aksir malu wa waladu wa atil umruh wa barik lahu wa adkhilul jannah, yaitu ya Allah perbanyaklah hartanya, berkailah hartanya dan juga anaknya. Bahkan dikatakan anaknya Imam Anas ini ya beliau mempunyai anak 120 lebih, ya 120 lebih, satu istri, ya satu istri. Ya. Kalau namanya ya punya anak 120 lebih lah, udah kayak satu kampung ya. Ya, udah kayak satu kampung, 120 lebih itu anaknya Imam Anas. Ya, berkat doa daripada Rasulullah SAW. Kemudian umurnya beliau ini hidup sampai 100 tahun, panjang. Ya, karena apa? Berkahnya doanya Rasulullah, wa atil umruh, panjangkanlah umurnya. Dipanjangin benar 100 tahun. Ya, berkah. Ya udah anaknya berkah, terus kemudian hartanya melimpah. Ya. Kemudian wa barik lahu wa adkhilul jannah, dan masukkanlah Imam Anas ini ke dalam surga. Dan beliau ini meninggal di kota Basrah 92 Hijriah, yang termasuk yang mana beliau ini termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sebanyak 2.286 hadis. Ya. Kalau udah Imam Anas, ya ini insya Allah nggak diragukan. Ya, kalau udah Imam Anas nggak diragukan karena beliau ini ikut kumpul ya di rumah tangga Rasulullah SAW.
Kemudian hadis ini bahwasanya menunjukkan kenapa Rasulullah SAW memerintahkan untuk rukuk dan sujud ini harus disempurnakan. Ya, maksudnya itu wajib bagi setiap orang untuk menyempurnakan rukuk dan sujud ini, bukan hanya rukuk dan sujud, tapi wajib khusyuk. Wajib khusyuk. Ya. Karena apa? Dengan khusyuk ini diterimanya sholat. Adapun khusyuk ini berat. Ayo, siapa yang kira-kira di sini kalau sholat khusyuk itu siapa? Ada yang ngaco nggak? Kalau ada yang ngaco, khusyuk saya rusak sholatnya, saya cium tangannya. Ya. Karena apa? Khusyuk itu susah. Udah urusan hati. Ya, khusyuk itu urusan hati, susah. Ya. Paling susah itu khusyuk. Ya, walaupun orang yang udah ngerti kitab, ngerti hadis, tapi kalau udah ngadep suruh khusyuk ini susah. Ya, karena apa? Urusannya di dalam hati, itu susah. Ya. Cuman khusyuk ini di dalam sholat bisa didapatkan, yaitu apabila kita melaksanakan ada sunnah-sunnah, kemudian memperhatikan rukun-rukunnya. Ini harus kita perhatikan. Ya. Di antaranya apa? Di antaranya tumaninah. Ya, sholat itu harus ada tumaninah. Tumaninah itu berhenti sebentar, ukuran subhanallah. Ya, berhenti sebentar, ukuran subhanallah. Kadang-kadang kalau orang suruh rukuk, ya rukuk itu cepat banget. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kayak udah burung nempel kayak gini. Ya, kadang-kadang disuruh rukuk, ya Allahu Akbar, dimainin, ya atas bawah, atas bawah, atas bawah. Nah ini nggak boleh. Ya, ini tidak diperbolehkan. Ya, kalau sudah Allahu Akbar, nah ini harus diam. Ya, diam seukuran subhanallah. Karena apa? Karena dianggap kita ini melaksanakan rukun dengan benar, ini seukuran subhanallah. Sujud juga sama, ya sujud juga sama. Nah ini daripada sempurnanya sujud, ya sempurnanya sujud. Ini dahinya ini harus kebuka. Ya ini dahinya harus kebuka. Gak boleh ya ada rambut yang ketutupan, ya. Dahi kita ketutupan rambut, misalnya memang potongannya kayak gini, ya. Ya kalau sholat ini dirapihin dulu, dirapihin kopiahnya. Nah, ya dirapihin kopiahnya. Jadi dahinya nempel. Bagi perempuan juga sama, ya. Bagi perempuan juga sama, nggak boleh mensujudi mukenahnya, ya. Tidak boleh mensujudi mukenahnya. Karena apa? Kalau mensujudi mukenahnya ini nggak nempel dari kita ke tempat sujud kita, nggak boleh. Ya, ini harus nempel ke tempat sujud. Nggak boleh ada rambut, nggak boleh ada kopiah. Ya, kadang-kadang kopiah, wah, pengennya gaul kali ya. Ya, kopiahnya begini. Ntar kalau diem kayak gini dulu, kayak keren. Itu boleh, gaya itu boleh, tapi kita harus perhatian dengan sahnya sholat, ya. Kita harus perhatian dengan sahnya sholat ini. Jadi ini harus nempel, ya. Ini harus nempel, tangannya harus nempel. Terus kemudian apa? Kakinya ini harus nekuk ke depan, ya nggak boleh nekuk ke belakang, ya harus nekuk ke depan. Nah ini harus perhatikan, ya harus nekuk ke depan gini. Nah ini adalah daripada rukun-rukun sholat, ya, yang mana kebanyakan orang ini lalai kalau masalah ini, sujud, ya, sama rukuk, pengennya cepat banget, ya. Ini. Kemudian menunjukkan bahwasanya khusyuk ini kalau kita udah minimal kita sempurnakan dulu rukun-rukunnya. Nah, kalau sudah rukun-rukunnya kita sempurnakan, insya Allah khusyuk itu ngikutin. Ya, insya Allah khusyuk itu ngikutin. Karena itu kata Imam Ghazali, kalau kita lagi sholat, ya, kalau kita lagi sholat, jangan sampai di depan pintu.
ya depan pintu tempat orang lewat, nanti nggak khusyuk, ya pas depan orang lewat, ya ntar itu siapa, nah, itu siapa, nah, itu siapa, nggak khusyuk akhirnya, ya. Kalau bisa depan tembok, ya kenapa? Karena tembok itu mata kita nggak kemana-mana, ya ngadep tempat sujud, yang kita lihat adalah tempat sujud kita. Ya, kalau kita di tengah-tengah, ya gampang dilewatin orang, nanti mata kita kemana-mana, ya nggak khusyuk nanti. Ya, ini tata cara khusyuk. Walaupun khusyuk itu susah, tapi ini adalah sebagian cara. Ya ini sebagian cara dan juga bisa dicoba. Insya Allah ya kalau kita merutini seperti ini, insya Allah khusyuk. Ya insya Allah khusyuk. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Fawalladzi nafsi biyadihi." Demi tanganku demi diriku yang ada di tangannya. Maksudnya Rasulullah ini sumpah. Sesungguhnya aku melihat kalian dari belakang punggungku. Maksudnya apa? Rasulullah SAW ini memiliki pandangan di depan, memiliki pandangan di belakang, seperti beliau itu memandang di depan. Ya, bisa memandang di belakang seperti jelasnya memandang di depan. Ya, ini Imam Ibn Hajar menyatakan bahwasanya dohirnya hadis bahwasanya ini adalah khusus di sholat untuk ngajarin sahabat. Ya, ini untuk ngajarin sahabat mungkin awal-awal, ya mungkin awal-awal dan juga seterusnya. Bahwasanya memang itu adalah karomah daripada Rasulullah SAW, mukjizat. Ya. Wa itu amal mungkin, ya kata Imam Ibn Hajar itu di seluruh keadaan, ya seluruh keadaan, mau itu di dalam sholat, mau di luar sholat, itu Rasulullah itu bisa melihat dari belakang, ya dari belakang. Bahkan keistimewaan Rasulullah itu, ya istimewa Rasulullah itu kalau mau perang 3 hari, ya seminggu sebelum peperangan itu Rasulullah itu bisa dilihat dari jarak 2 hari. Bisa dilihat masih ratusar, bisa dilihat dari jarak 1 bulan. Jarak 1 bulan. Kalau misalnya kita dari sini ke Jawa itu aja 12 jam, ya berarti sebulan itu kesono lagi berarti, ya dari jarak 1 bulan. Makanya kalau orang itu kalau udah mau perang sama Rasulullah itu mikir-mikir, karena apa? Itu kayaknya musuh kita lagi di depan. Nah, kata temannya, mana nggak ada. Nah itu di depan kita. Nah padahal Rasulullah itu masih jauh. Ya, karena Rasulullah itu masih jauh. Ini keistimewaan daripada Rasulullah SAW. Walhasil apa yang kita bisa ambil daripada hadis ini adalah perintah, ya untuk kita melaksanakan khusyuk dan memperhatikan rukuk dan sujud kita, karena 2 itu adalah kebanyakan orang itu melalaikannya. Dan juga Rasulullah melihat dari belakang ketika sholat, berarti Rasulullah itu nggak khusyuk, bukan gitu. Ya. Rasulullah suka melihat sholatnya orang, bukan gitu. Ini mengajarkan kepada sahabatnya untuk supaya para sahabat itu malu apabila mereka itu sholatnya nggak benar, ya sholatnya nggak benar. Karena apa? Kalau sudah perintah dari Rasulullah berarti itu, kalau mereka malu kepada Rasulullah berarti mereka malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini adalah yang bisa kita ambil daripada hadis yang sedikit ini. Mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala luruskan hati kita, luruskan pikiran kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, ya kemanisan ibadah kepada kita yang udah lama ini, kita udah lama ibadah, ya rasa nikmat ibadah ini kayaknya masih kurang. Ya mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kemanisan ibadah. Ya mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan tumaninah, yaitu ketenangan ketika ibadah, yaitu mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sedikit ini, ya yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mari kita tutup majelis ini dengan talqin la ilaha illallah. Mudah-mudahan iman dan Islam kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidaklah tutup umur kita, melainkan itu umur kita, usia kita dengan husnul khatimah. Afdal ma qultu ana wa nabiyuna min qablu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka min al-khairi kullihi ajlihi wa ajli ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika min asy-syarri kullihi ajlihi wa ajli ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma qaraba ilayha min qawlin aw amalin aw i'tiqadin wa nas'aluka min an-nari wa ma qaraba ilayha min qawlin aw amalin aw i'tiqadin wa nas'aluka ma sa'alaka min rabbika wa nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nas'aluka ma sa'alaka min rabbika wa nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma wa qadita lana min amri wa ja'alna ba'da rasyada sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin.